Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai eh, tips and trick bagaimana cara kita memberikan atau mendelegasikan, memberikan tanggung jawab kepada mereka, karyawan kita, agar bisa menjalankan apa yang ada di operasional di lapangan. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, saya akan bahas di video ini. Selamat menonton. Nah, sesuai dengan tema pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi di awal, eh, kita akan membahas mengenai tips and trick bagaimana cara kita memberikan tanggung jawab atau mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang berada di operasional usaha kita. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah saya infokan di awal video, kita saat ini akan membahas mengenai tips and trick bagaimana cara memberikan tanggung jawab atau mendelegasikan pekerjaan kita kepada karyawan kita yang kita percaya. Nah, tips and trick dari saya yang pertama, kita sebagai business owner atau pemilik usaha, kita harus mengerti dulu mengenai operasional secara utuh. Itu yang pertama. Selanjutnya kita harus tahu cara menghitung bahan baku. Gitu. Ketika kita sudah bisa atau sudah menguasai hal-hal tersebut, baru kita boleh untuk mendelegasikan kepada mereka. Jadi kalau kita belum mampu, kita belum bisa menghitungnya, jangan delegasikan. Karena pasti akan muncul kecurigaan terhadap mereka gitu. Tapi ketika teman-teman sudah bisa menghitung bahan baku, misalnya teman-teman belanja 500.000, nah 500.000 ini untuk 50 porsi misalnya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menghitung itu, silakan teman-teman delegasikan kepada karyawan. Dan teman-teman harus menjelaskan bagaimana cara menghitung bahan bakunya tersebut agar mereka tidak berani melakukan hal-hal yang aneh di dalam usaha kita gitu. Nah, Mas Tommy pernah nggak kecolongan? Oh, sudah pasti pernah. Tapi cepat atau lambat semua itu akan ketahuan, teman-teman. Kalau kita sudah bisa menghitungnya, maksimal dalam 1 bulan saja kita bisa mengetahui hal tersebut, gitu teman-teman. Ada satu pengalaman saya, teman-teman. Saya punya karyawan, kita sebut aja si A gitu ya. Nah, si A ini dia dia cuma 1 bulan kerja di tempat saya. Jadi awalnya saya dapat informasi bahwa dia ngambil duit. Nah, saya tidak bisa langsung percaya karena saya tidak mau langsung menuduh, gitu kan. Saya melakukan beberapa hal, saya panggil SPV saya, gue dapat informasi nih kalau si A begini. SPV saya kaget, akhirnya dipelototin di setiap dia melakukan sesuatu di operasional, si A ini melakukan sesuatu, si SPV ini selalu memantau lah gitu. Terus ada satu hal yang lucu nih teman-teman. Jadi satu waktu teman saya sempat jajan di tempat usaha saya, jajan pisang molen saya. Lah, di situ dia memberikan info kepada saya, Tom, tadi gue ngeliat bahwa ada karyawan lo cewek ngambil duit dari kasir masukin ke kantong. Kalau satu orang yang ngasih info, saya tidak bisa langsung menuduh. 2 orang ini sudah mulai masuk ke peringatan nih, peringatan pertama. 3 orang yang ngasih tahu sudah masuk nih ke alarm, sudah bunyi nih gitu kan. Nah, selanjutnya Mas Tommy ngelakuin apa? Selanjutnya yang saya lakukan,
Saya panggil karyawan tersebut, saya dudukin, saya tanya, nggak mau ngaku. Ya, maling mana ada yang mau ngaku. Nah, sampai akhirnya saya tekan terus, dia mengakui. Saya tanya, angkanya berapa? Di hitungan saya sekian nih. Saya udah tahu hitungan saya sekian. Terus dia mengakui sekian. Kurang lebih angkanya mirip, teman-teman. Terus yang saya lakukan adalah saya potong gajinya sesuai yang diambil, lalu saya pecat. Langsung saya pecat di hari itu juga. Gitu, teman-teman. Jadi kita sebagai business owner juga memang harus tegas, memiliki ketegasan. Tapi tegas bukan berarti galak ya. Galak untuk hal-hal tertentu memang kita juga harus butuh untuk galak gitu. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tersebut, kita memang harus tegas, kita langsung keluarin, kita cari karyawan baru aja. Nah, di situ karyawan si A ini bener-bener nangis-nangis segala macem gitu kan. Cuman saya nggak peduli, saya nggak jadi terlena gara-gara dia nangis apa segala macam, saya nggak peduli lah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut, teman-teman, untuk mendelegasikan pekerjaan di tempat usaha kita, karena selama kita tahu cara menghitungnya, kita tahu secara detail operasional itu seperti apa, cepat atau lambat semua akan ketahuan kok. Dan pastinya Allah akan ngasih tahu jalan bener-bener dari hal yang tidak disangka gitu. Kayak teman saya datang untuk jajan tuh nggak ada dalam skenario saya, nggak ada dalam rencana saya gitu. Tapi ya Allah ngasih tahu dengan cara tersebut gitu kan, melalui teman saya gitu. Gitu. Jadi kita sebagai business owner harus berani mendelegasikan usaha kita agar usaha kita juga berkembang. Kalau usaha kita berkembang, untuk karyawan-karyawan yang emang qualified itu pasti juga akan memiliki jenjang karir. Nah, ketika memiliki jenjang karir, karyawan tersebut otomatis sedikit banyak pasti akan loyal sama kita. Oke, sekian video singkat dari saya, sharing-sharing bisnisnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum follow Usaha You Channel, silahkan di follow, di like juga, jangan lupa di favoritin juga. Jadi ketika teman-teman butuh bisa dibuka langsung. Terus buat teman-teman yang belum subscribe Usaha You Channel, silahkan di subscribe, di like juga, jangan lupa dikomentarin. Kalau ada ide-ide yang teman-teman mau saya bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di sharing juga, di share ke teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman tersebut. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.